Halo, selamat pagi. Apa kabar? Nah, sudah pada nyobain belum serial Celestians ini? Ya. Ini ada Dewi Pink, maskernya, masker clay, tanah liat ya. Lalu ada Essence dan ada Emulsion. Nah, sekalipun saya cowok, ya namanya perawatan wajah itu nggak ada hubungannya lah ya sama cowok atau cewek, tua atau muda. Wajah itu dirawat, bukan diedit, betul nggak? Nah, jadi teman-teman, saya sarankan banget untuk ngerawat pakai Celestian, karena ini emang dahsyat banget rasanya. Kalau Anda udah nyobain yang namanya Dewi Pink, itu berasa masuk ke spa mahal. Wajahnya jadi raja rasanya gitu. Dirawat di tempat yang mewah. Kalau kena AC tuh, waduh, luar biasa banget. Sekalipun ini masker, tetapi dia tidak keras, dia tidak belentong-belentong gitu ya. Karena masker ini tuh bening, begitu. Dan dia nggak keras, jadi tetap bisa buat ngobrol, tetap bisa buat aktivitas. Kita ketawa dan sebagainya tuh bisa gitu, nggak pecah-pecah. Ngeresep banget. Dan bahkan pernah ada satu trainer yang bilang, ini kalau ditandingin sama satu merek yang terkenal dari Korea, wah ini tetap menang jauh gitu. Kandungan vitaminnya itu buat wajah yang dari Dewi Pink ini itu lebih hebat. Teman-teman harus cobain ya Dewi Pink ya. Wajah itu dirawat, bukan diedit. Saya juga kepikiran bahwa sebenarnya keluarga dan bisnis itu juga dirawat, bukan diedit. Saya melihat bagaimana orang mengedit keluarganya. Kalau merawat wajah tentu saja terutama adalah bukan cuma bungkus luarnya aja, tetapi yang dirawat itu adalah bagian nutrisinya, vitamin-vitamin dari yang dibutuhin untuk wajah itu. Ada vitamin D, ada vitamin E, ada vitamin C, ya kan? Ada kolagennya, ada vitamin-vitamin yang buat awet muda, ada vitamin-vitamin yang bikin glowing, karena ada nutrisi-nutrisi di wajah. Wajah juga butuh nutrisi kan. Darah yang kotor pun dibersihin sehingga membuat kulit juga cerah kan. Nah, saya pikir keluarga juga seperti itu, bisnis pun juga seperti itu. Dirawat, bukan diedit. Itu ibaratnya cuma saya lihat bungkus luarnya aja. Oh, anak saya udah tumbuh, dewasa, tambah gede. Kalau ditanya gimana kabar anakmu, oh sehat. Sekarang sudah SMP, sekarang sudah SMA, sekarang sudah kuliah. Dan bahkan mungkin kita berpikir, oh sudah menikah. Secara bungkus luar status itu yang nunjukin bahwa dia lebih tinggi statusnya dibanding sebelumnya, itu menurut saya adalah bagian dari mengedit keluarga. Sama seperti wajahnya diedit pakai Canva gitu ya, atau pakai PixArt. Teknik-teknik make up yang membuat muka hancur jadi cantiknya minta ampun. Wah, ininya dikasih garis, ininya kasih tulang ya kan, tirus gitu kan. Wah, seret terus wayu banget ya, begitu merit. Kalau udah serumah baru ketawa, dia dibuka gitu, wah istri gua ternyata editan gitu kan. Nah, banyak keluarga editan, keluarga yang hanya ditutup oleh make up, status. Anakku sekarang sudah SMP, tadinya SD, kuliah, tadinya SMA. Anakku sekarang sudah kerja loh, tadinya masih sekolah. Anakku sekarang sudah menikah, tadinya masih kerja. Wah, anakku sekarang anaknya udah 1, yang tadinya baru menikah. Itu aja. Oh, rumahku udah jadi, orang tua aku sehat-sehat, baik-baik. Salahkah itu? Itu tidak salah, selama tidak ngerugiin orang lain. Masa kalau saya mau mengedit muka saya pakai make up, bisa garis ke bawah biar kelihatan mancung, dikasih tulang miring biar kelihatan tirus, ya mata digedein gitu biar kelihatan blok gitu ya. Apakah saya salah? Oh, itu gak salah dong, selama nggak ngerugiin orang lain.
Tetapi ketika saya mengedit muka saya, misalnya untuk mencari pasangan, lalu pasangan itu menilai saya seperti bungkus makeup saya, itu namanya salah, itu namanya penipuan. Tetapi kalau hanya sekedar saya mengedit diri saya sendiri untuk kepentingan saya sendiri, biar saya dikagumi, biar saya punya fans, itu nggak salah. Mengedit keluarga selama tidak merugikan keluarga itu sendiri, ya monggo-monggo saja, selama hal itu tidak merugikan Anda maupun anak Anda sendiri. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita tertipu sama editan kita sendiri. Itu sama seperti saya muka hancur, ngedit muka saya pakai teknik make up sehingga kelihatan cantik banget, lalu kemudian saya berpikir, ya itu wajah gue. Nah, itu nipu diri sendiri. Itu rugi sekali, ngerugiin diri saya sendiri. Sehingga apa? Saya tidak merasa perlu merawatnya, karena saya merasa saya edit aja udah beres kok, ngapain gue harus ngerawat? Saya merasa tidak perlu merawatnya lagi. Akhirnya saya tertipu dengan tipuan saya sendiri. Sama seperti orang tua yang mengedit keluarganya. Dia ngedit anaknya, dia ngedit orang tuanya, dia ngedit rumahnya, dia ngedit hubungannya dengan keluarganya. Dia katakan awalnya hanya untuk ngomong sama orang lain. Anak saya sehat, anak saya sekarang udah SMA, anak saya udah kuliah, kakaknya sudah menikah. Dan orang lain bilang, alhamdulillah, puji Tuhan, ikut seneng ya, sukses ya. Lalu kemudian kita berpikir, iya ya, keluargaku keluarga yang perfect, keluarga yang sempurna. Dan kita tertipu dengan tipuan kita sendiri. Kita tertipu dengan editan kita sendiri. Kita merasa anak kita baik-baik aja, gak ada masalah. Tidak melihat bahwa vitamin-vitamin dalam hubungan antara orang tua dan anak betapa rusaknya. Sama seperti saya mengedit wajah saya dengan teknik-teknik make up, lalu ketika orang memuji wajah saya, wah keren banget, wajahnya jadi keren, cantik ya sekarang ya, padahal itu hanya hasil editan make up saya. Lalu kemudian saya tertipu dengan tipuan saya sendiri, dan saya merasa wajah gue baik-baik aja, ternyata keren tuh, orang pada tepuk tangan tuh memuji. Lalu saya tidak merasa perlu memberikan vitamin-vitamin untuk merawat wajah saya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya rusak wajah itu, akhirnya keriput, akhirnya tua, akhirnya kusem-kusem, dan susah sekali dibenerin. Dengan make up aja, masa saya mau make upan terus, nanti mau ke toilet aja pakai make up gitu ya. Saking udah tertipu dengan tipuannya sendiri, sehingga nggak bisa mau menerima ketika ngeliat kenyataan, lah muka gua ternyata keriput, kusem, kantung mata, komedo, waduh, bledos gitu ya. Akhirnya tidak bisa lagi menerima kenyataan. Karena apa? Karena dia udah tertipu sama tipuannya sendiri, dan sudah terlalu terlambat untuk merawat lagi. Kalau udah rusak tuh ya terlambat untuk dirawat, teman-teman. Namanya udah rusak kok. Itulah ya, itulah lebih baik mencegah ya daripada ngobatin, teman-teman. Begitu pula dengan kita dan anak kita. Jangan tertipu oleh tipuan Anda sendiri. Orang lain mungkin melihat anak kita tumbuh sehat dan dewasa secara jasmani, tetapi hanya kita yang tahu seperti apa sih vitamin-vitamin, nutrisi-nutrisi di dalam hubungan kita dengan anak, yang sangat mempengaruhi kepercayaan dirinya dalam melakukan berbagai aktivitas dan menempuh kehidupannya sehari-hari. Dalam nutrisi kasih sayang, dalam nutrisi hubungan, mendidik, membuat anak merasa tenang, membuat anak merasa punya pagar, membuat anak merasa punya contoh. Itu adalah nutrisi-nutrisi
di dalam merawat hubungan kasih sayang kita dengan anak kita, yang jelas akan membuat anak ini punya masa kecil, masa remaja, dan masa dewasa yang sangat sehat secara mental, sangat sehat secara rohani, sangat punya keyakinan diri, sangat merasa dia berharga dan mulia. Sama sekali tanpa editan. Boleh diedit, nggak salah diedit, tetapi jangan sampai merugikan anak itu sendiri dan merugikan diri kita, karena kita yang punya anak itu kan, karena kita udah tertipu dengan editan kita. Kita juga bahkan menipu anak kita dengan editan itu, cekokan pikiran, seolah-olah itu benar. Kita mengatakan, kalau nggak demi kamu, mana mungkin mama harus merantau. Kalau nggak demi masa depanmu, nggak demi sekolahmu, nggak demi kuliahmu, mana mungkin mama harus ke luar negeri. Ini adalah wujud tanda sayang mama padamu. Nah, itu adalah editan-editan yang menipu anak dan akan merugikan anak. Apakah saya bisa mengatakan seperti ini pada anak saya? Ya, ini demi kamu nak, papa itu korupsi. Ya karena kan demi kamu. Kalau nggak karena sayang sama kamu, kalau nggak demi kuliahmu, kalau nggak demi kebutuhanmu, ya papa nggak perlu korupsi nak. Nah, apakah itu sesuatu yang benar? Bukankah itu hanya editan, tipuan, kalimat-kalimat untuk membenarkan sesuatu yang salah? Seorang ibu yang meninggalkan anaknya tidak akan pernah bisa dibenarkan dengan editan kalimat apapun. Dan itu nanti akan merugikan Anda sendiri, akan merugikan si anak itu sendiri. Ketika sudah mulai mempercayai kebohongan itu, mempercayai hal yang keliru itu sebagai sesuatu yang benar, karena dianggap benar padahal salah. Selalu ada cara untuk tidak meninggalkan anak kita. Jangan pernah mengedit sebuah hubungan antara ibu dengan anak sehingga terjadilah tampilan yang kayaknya baik-baik aja, tapi itu adalah sebuah penipuan, terutama menipu diri sendiri dan menipu anak kita, sehingga malah kita dan anak yang rugi. Nanti anak kita kayak gitu loh, nanti anak kita juga akan ngomong gitu loh sama anaknya, alias pada cucu kita. Dia ninggalin anaknya dan mengatakan, ya karena nggak ada cara lain, dia terpaksa. Coba ya, yang awalnya kita berikan sama anak, ya akhirnya anak berikan sama cucu lah. Kalau yang diberikan hal yang bagus ya nggak apa-apa, kalau yang diberikan hal yang parah, yang tidak bagus kan, itu kita menciptakan generasi yang kurang baik, teman-teman. Begitu pula dengan pekerjaan atau bisnis. Apakah selama ini kita hanya menampilkan editan-editan sebuah pekerjaan, bisa punya gaji yang gede, bisa nyekolahin anak dan sebagainya? Pertanyaannya, apakah kita hanya ngedit pekerjaan itu seolah-olah pekerjaan itu keren karena gajinya? Tapi sebenarnya apa yang kita rasakan di pekerjaan itu? Apakah kita merasa jadi manusia yang bermartabat di pekerjaan itu? Apakah kita bertumbuh lewat pekerjaan itu? Apakah kita merasakan kepuasan batin lewat pekerjaan itu secara lahir dan batin? Atau justru membuat hidup kita lebih sengsara secara lahir dan batin? Jadi jangan cuman ngedit pekerjaan seolah-olah pekerjaan itu, satu, gua keluar negeri, dua, gaji gua gede gitu. Lah itu kan editannya, alias sampul mukanya, alias make upnya doang. Pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya kondisi orisinil nutrisi-nutrisi pekerjaan itu sendiri dalam hidup kita? Apakah itu secara faktanya membuat hubungan kita dengan anak makin lama makin rusak, hubungan pernikahan kita jadi hancur, hubungan dengan orang tua kita makin jauh, dan kita sendiri pun juga semakin merasa tak berdaya dengan pekerjaan itu, semakin tak punya arah tujuan, sehingga kita isinya cuma buang-buang umur dan buang-buang waktu saja. Nah, kalau begitu yang benar bukan diedit, pekerjaan apa yang bisa
kalau Anda rawat, memberikan kebahagiaan, pengembangan diri, membuat hubungan semakin baik dengan anak-anak, membuat pernikahan menjadi semakin langgeng, masa depan kita lewat pekerjaan itu semakin lama semakin terang benderang. Nah, ketika kita sudah menemukan bisnis TNC ini, bisnis ini harus dirawat, bukan diedit. Bisnis ini tidak bisa hanya diedit dengan cuma nampilin poster ini, nampilin poster itu. Ya nggak apa-apa, itu tidak salah. Tetapi jika kita tidak merawat hubungan kita dengan tim kita, tidak merawat hubungan kita dengan pelanggan-pelanggan, dan tidak merawat diri kita sendiri lewat hadir ke pertemuan, ya ujung-ujungnya nanti hubungan dengan timnya rusak, timnya bubar gitu. Hubungan dengan pelanggan rusak, pelanggannya bubar. Dan diri kita sendiri juga makin lama makin rusak, kitanya bubar karena tidak mau merawat diri sendiri. Nah, itulah sebabnya kenapa kita merawat diri kita dengan datang ke pertemuan. Kita hadir di acara follow up di Zoom, conference. Kemudian Anda diharapkan sungguh-sungguh untuk pulang supaya Anda juga bisa datang ke seminar. Ya, kita datang ke acara NDT, Vision Seminar, kemudian Royal Academy, acara live, acara DHO. Itu adalah bagian dari kita merawat batin kita, visi kita, semangat kita, bukan mengeditnya. Anda pasti setuju sama saya bahwa wajah itu dirawat, bukan diedit. Maka Anda pun juga pasti setuju sama saya dengan cara berpikir yang sama, prinsip yang sama, bahwa keluarga itu dirawat, bukan diedit. Begitu pula bisnis itu juga dirawat, bukan diedit. Sukses selalu teman-teman. Go 4 like PBO for freedom.